Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widya Rahma dari Program Studi Tadris Bahasa Inggris semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal final mata pelajaran Tafsir dan Hadis Tarbawi. Adapun soal final sendiri terdiri dari 5 soal di mana 3 soal wajib dan 2 soal pilihan. Langsung saja saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu tentang metode pengajaran. Metode pengajaran sendiri ada beberapa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama yaitu metode kitab. Berdasarkan surah An-Nahl ayat 89 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin sahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika sahidan 'ala haula'i wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Adapun tafsir dari surah tersebut ialah menjelaskan tentang diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas setiap perkara yang membutuhkan keterangan, seperti hukum-hukum halal dan haram, pahala dan dosa, dan lainnya. Artinya, kita bisa menggunakan Al-Quran sebagai panutan kita mengenai benar dan salahnya suatu tindakan. Dan dalam pengajaran bahasa Inggris, media kitab dapat berupa buku pelajaran yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran atau pengajaran. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu media alam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Adapun penjelasan dari surah ini ialah memotivasi kita untuk senantiasa melihat dan mengagumi ciptaan Allah, seperti takjub terhadap ketinggian langit dan keluasan bumi, serta tata letaknya. Terkadang kita berpikir, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melakukan itu semua, namun tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Dalam media pengajaran bahasa Inggris, ini bisa diterapkan untuk menyebutkan benda dan segala yang ada dalam alam semesta dengan bahasa Inggris. Selanjutnya yang ketiga ada media tulisan yang dijelaskan dalam hadis sebagaimana terjemahannya. Dari Abu Hurairah, ia berkata, ketika terjadi peristiwa Fatu Makkah, Rasulullah
berdiri dan berkhutbah. Lalu Abu Hurairah menyebutkan isi khutbah Rasulullah. Kemudian berdirilah seorang penduduk Yaman bernama Abu Syah. Ia berkata, "Ya Rasulullah, tuliskanlah khutbah tadi untukku." Maka Rasulullah bersabda, "Kalian tuliskanlah untuk Abu Syah." Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut ialah pengajaran diperlukan media seperti tulis baca untuk membantu dan memudahkan materi pembelajaran itu dapat diserap dan mudah dipahami oleh anak didik kita nanti. Contoh penerapan media tulisan dalam pengajaran bahasa Inggris ialah seperti mengajarkan bagaimana cara menuliskan dan menyebutkan sesuatu dalam bahasa Inggris sesuai buku paduan bahasa Inggris. Selanjutnya, media pengajaran yang keempat yaitu media gambar atau grafik, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya dari Abu radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah membuat garis persegi 4, lalu menggambar garis lurus di tengah persegi 4 tadi, dan keluar melewati garis persegi itu. Kemudian beliau membuat garis-garis kecil menuju garis di tengah persegi tersebut dari sampingnya yang berada di tengah. Lalu beliau bersabda, "Ini manusia, dan ini ajalnya yang mengelilinginya, dan yang garis kecil yang keluar ini adalah cita-citanya. Adapun garis-garis kecil ini adalah harta benda, dan jika terhindar dari ini, maka ia akan terkena yang ini." Maksud dari hadis tersebut dalam metode pendidikan ialah seorang pendidik yang sangat memahami metode yang baik dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Beliau menjelaskan sesuatu melalui gambar agar lebih mudah dipahami oleh siswanya nanti. Contoh penerapan dalam pengajaran bahasa Inggris misalnya menjelaskan bagian-bagian tubuh manusia melalui gambar dan menyebutkan satu persatu dengan bahasa Inggris, misalnya tangan hand, kepala head, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan media pengajaran yang kelima, yaitu alat peraga. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang terjemahannya dari Abdullah bin Jurair al-Ghafiqi. Aku mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sutra dengan tangan kirinya dan mengambil emas dengan tangan kanannya. Kemudian Rasulullah mengangkat keduanya dengan tangannya, lalu bersabda, "Sesungguhnya dua benda ini haram bagi kaum laki-laki umatku dan halal bagi kaum perempuan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dari hadis tersebut kita dapat mengambil contoh media alat peraga dalam pengajaran bahasa Inggris, yaitu berupa misalnya guru menjelaskan cara menyebutkan tangan dalam bahasa Inggris, dan tangan ditunjukkan sebagai alat peraga. Misalnya mengangkat tangan kita sebagai alat peraga. Kita mengangkat tangan kita dan menyebutkan dalam bahasa Inggris bahwa tangan itu adalah hand. Dan masih banyak contoh lainnya juga. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu mengenai evaluasi pendidikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi pendidikan sebagaimana yang dijelaskan dalam dalil Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu berdasarkan Quran Surah Al-Ankabut ayat 2-7 mengenai ujian untuk mengetahui kualitas diri manusia, sebagaimana bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal lazina min qablihim fala ya'lamanallahu allazina sadaqu wa la ya'lamannal kazibin. Am hasibal lazina ya'maluna sayyiati anna yasbiqun sa'a ma tahkumun. Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajalallahi la'atin wa huwa samiul alim. Wa man jahada fa innama tuzahidu li nafsih. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Wallazina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim
wala najziyannahum ahsanal lazi kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Dan Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dari surah tersebut maka dapat kita ketahui hal yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi siswa adalah mengenai kemampuan manusia beriman terhadap berbagai ujian serta untuk melihat sejauh mana atau sampai mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan. Kemudian selanjutnya hal yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi yaitu berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157, yaitu mengenai ujian untuk membuktikan tingkat keimanan dan kesabaran. Sebagaimana bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanablunakum bisay'im minal khawfi wal ju'i wa nafsim minal amwali wal anfusi was samarah wa basiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maksud dari ayat tersebut ialah dalam evaluasi siswa adalah untuk menguji dan melatih kemampuan siswanya. Guru pastinya memberikan ujian atau ulangan kepada siswanya. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi yang ketiga yaitu berdasarkan Quran surah Qaf ayat 16 sampai dengan 18 mengenai malaikat pengawas yang mencatat semua amal. Sebagaimana bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid iz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis simali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Sadaqallahul azim.
Maksud dari ayat tersebut dalam evaluasi siswa ialah bahwasannya setiap ujian atau latihan pastinya diawasi dan dinilai hasilnya dengan nilai yang sesungguhnya atau dengan pengetahuan atau ilmu yang diperolehnya. Maka diharapkan kejujuran sesuai kemampuan dalam mengerjakannya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu hal yang perlu diperhatikan tentang dalam mengevaluasi, yaitu mengenai ujian untuk mengevaluasi kelayakan peserta didik, sebagaimana dalam hadis yang terjemahannya Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguji kemampuanku berperang pada hari perang Uhud ketika aku berusia 14 tahun. Lalu beliau tidak mengizinkanku dan beliau mengujiku kembali pada hari perang Khandaq ketika aku berusia 15 tahun. Lalu beliau mengizinkanku. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan hubungannya dengan evaluasi siswa bahwa evaluasi bisa dilakukan melalui mengetes kemampuan seseorang, bisa berupa mengetes hafalan, pengetahuan, dan lain-lainnya. Kemudian adapun hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi yang kelima yaitu mengenai mengevaluasi amal manusia, bukan yang lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menulis semua kebaikan dan keburukan. Barang siapa berkeinginan berbuat kebaikan, lalu dia tidak melakukannya, Allah Azza wa Jalla menulis di sisinya pahala, satu kebaikan sempurna untuknya. Jika dia berkeinginan berbuat kebaikan lalu dia melakukannya, Allah menulis pahala 10 kebaikan sampai 700 kali, sampai berkali lipat banyaknya. Barang siapa berkeinginan berbuat keburukan lalu dia tidak melakukannya, Allah Azza wa Jalla menulis di sisinya pahala, satu kebaikan sempurna untuknya. Jika dia berkeinginan berbuat keburukan lalu dia melakukannya, Allah Azza wa Jalla menulis satu keburukan saja. Hadis riwayat Bukhari nomor 6491. Nah, dari ayat tersebut dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa di sekolah juga guru menguji kita dan menilai berdasarkan kemampuan kita, tingkah laku kita, bukan melihat dari rupa ataupun harta benda kita. Nah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu mengenai bagaimana karakter peserta didik yang digambarkan Rasulullah berdasarkan kemampuan menyerap ilmu dan semangat belajar. Nah, yang pertama yaitu karakter peserta didik berdasarkan kemampuan menyerap ilmu ada 3, yaitu seperti tanah yang subur, tanah yang tandus, dan tanah yang licin. Maksud tanah yang subur yaitu dia bisa menanggap ilmu, cepat menanggap ilmu, dan dapat mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian tanah yang tandus artinya dia dapat dan bisa menyerap ilmu, bisa juga mengajarkan kepada orang lain, tapi dia tidak bisa menerapkannya kepada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu maksud dari tanah yang licin ialah dia nggak bisa menangkap ilmu, tidak bisa menyerap ilmu, serta ia juga tidak bisa mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian yang kedua yaitu karakter peserta didik berdasarkan semangat belajar. Nah, berdasarkan semangat belajar juga ada 3, yaitu sangat semangat, artinya dia bersungguh-sungguh dalam mengejar ilmu atau mencari ilmu, atau bersungguh-sungguh dalam berusaha memahami penjelasan yang diberikan oleh seorang guru. Kemudian yang kedua yaitu dia semangat tapi masih malu-malu, artinya ia mau atau mampu menangkap ilmu dan cepat menangkap ilmu, tapi dia masih malu-malu. Kemudian yang terakhir, dia tidak mau belajar sama sekali dan tidak mau menyerap ilmu sama sekali, artinya memang dia tidak ada niat untuk belajar dan menyerap ilmu. Nah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu mengenai metode pengajaran. Ada beberapa metode pengajaran berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu metode perumpamaan berdasarkan Quran surah An-Nahl
ayat 75 sampai 76 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala say'in wa man razzaqnahu minna rizqan hasanan fahuwa yunfiku minhu sirran wa jahra hal yastawun alhamdulillahi bal aksaruhum la ya'lamun. Wa daraballahu masalan rajulaini ahaduhuma abqamu la yaqdiru ala say'in wa huwa qalun ala maulahu aina ma yuwajihhu la ya'ti bihair hal yastawi huwa wa may ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Yang artinya Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun, dan seseorang yang kami beri rizki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rizki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui. Dan Allah membuat pula perumpamaan dua orang laki-laki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu pun, dan dia menjadi beban atas penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada pula di atas jalan yang lurus? Maksud dari perumpamaan ini ialah untuk membantah orang-orang musyrikin yang menyamakan Tuhan yang memberi rezeki dengan berhala-berhala yang tidak berdaya. Nah, contoh metode ini berdasarkan penjelasan ayat di atas dalam pembelajaran bahasa Inggris ialah seperti pengajaran mengenai perumpamaan, misalnya seperti mendeskripsikan seseorang. Jadi kita dapat mengungkapkannya dalam mendeskripsikan dalam bahasa Inggris dengan perumpamaan seseorang. Misalnya orang tersebut baik hati, terus kita menceritakannya dalam bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya metode pengajaran yang kedua yaitu metode pengajaran berupa penjelasan dengan hikmah, nasihat, dan diskusi berdasarkan surah An-Nahl ayat 125 sebagaimana bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wazadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang terserat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dari ayat tersebut, maka kita dapat mengambil contoh dalam metode pengajaran bahasa Inggris, yaitu berupa ketika guru memberikan kita pengajaran mengenai pengucapan kotakasa atau menjelaskan susunan grammar dan lain-lain. Kemudian kita berusaha memahaminya. Nah, selanjutnya adapun metode yang ketiga yaitu metode kisah berdasarkan Quran surah Yusuf ayat 119 bagaimana bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun.
Sadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, dari penjelasan ayat tersebut kita dapat mengambil contoh dalam pengajaran bahasa Inggris, yaitu seperti pengajaran mengenai naratif teks, yaitu mempelajari struktur bahasa berdasarkan kisah yang sudah ada. Kemudian selanjutnya metode yang keempat yaitu metode ceramah berdasarkan hadis, bagaimana yang artinya dari Abu Umamah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah pada Haji Wada. Beliau bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah Tuhan kalian, sholatlah pada 5 waktu kalian, puasalah di bulan Ramadan kalian, tunaikanlah zakat dari harta kalian, dan taatlah pada pemimpin kalian, maka kalian akan masuk surga Tuhan kalian. Dari hadis tersebut, contohnya dalam pengajaran bahasa Inggris, yaitu guru menjelaskan, misalnya guru menjelaskan tata cara penyusunan grammar. Hal ini hampir sama dengan metode yang berupa penjelasan, karena guru sebelumnya menjelaskan bagaimana cara penggunaannya dalam pembelajaran, misalnya penggunaan grammar atau penyusunan grammar dalam pembelajaran bahasa Inggris, dan siswa berusaha untuk memahaminya. Kemudian metode yang kelima yaitu metode demonstratif berdasarkan hadis, bagaimana terjemahannya. Dari Abi Hurairah bahwasannya Rasulullah masuk masjid, lalu seorang laki-laki juga masuk, kemudian sholat. Lalu ia mengucapkan salam pada Rasulullah. Rasulullah menjawabnya dan bersabda, kembalilah ulangi sholat, sesungguhnya kamu belum sholat. Lalu ia kembali lagi sholat, sebagaimana sholatnya sebelumnya. Kemudian ia mendatangi Nabi dan mengucapkan salam, tapi Nabi bersabda lagi, kembalilah ulangi sholat, sesungguhnya kamu belum sholat, hingga 3 kali. Maka laki-laki itu berkata, demi Tuhan yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak dapat melakukan lebih dari ini, maka ajarkanlah aku. Maka Rasulullah bersabda, jika kamu berdiri untuk sholat, maka takbirlah, kemudian bacalah ayat-ayat Al-Quran yang mudah bagimu, kemudian rukuklah hingga tenang dalam rukuk, tumakninah, kemudian bangunlah hingga kamu iktidal dalam posisi tegak berdiri, kemudian sujudlah sampai tenang dalam sujud tumakninah, kemudian bangunlah hingga tenang dalam posisi duduk, dan lakukanlah seperti itu dalam setiap sholatmu. Nah, dari hadis tersebut kita dapat mengambil contoh metode demonstratif dalam pengajaran bahasa Inggris, yaitu mengulang-ulang dan berulang-ulang untuk mengajarkan atau meminta siswa menghafal suatu kosakata atau beberapa kosakata, dan meminta siswa menghafalnya di depan kelas. Misalnya hari ini 10 vocabulary harus dihafalkan di depan kelas, dan besok pun 10 vocabulary harus dihafalkan di depan kelas. Begitu selanjutnya dengan metode demonstratif hingga siswa tersebut banyak menghafal kosakata dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya saya akan menjawab soal yang selanjutnya, yaitu soal pilihan. Saya memilih soal nomor 4. Sebagaimana soalnya itu mengenai cara memperkuat penanaman materi ibadah sholat dan puasa terhadap siswa di sekolah. Menurut saya ada beberapa cara. Yang pertama, meminta siswa untuk senantiasa mengamalkannya. Misalnya saja membiasakan siswa untuk melaksanakan sholat zuhur di sekolah, dan menyarankan untuk melakukan puasa Senin Kamis. Kemudian yang kedua, memperkaya pengadaan buku tentang ibadah sholat dan puasa di sekolah, sehingga siswa dapat memahami keuntungan dari ibadah sholat dan puasa dan kerugiannya jika kita meninggalkan ibadah sholat dan puasa. Kemudian yang ketiga yaitu meminta bantuan orang tua siswa untuk senantiasa memperhatikan anaknya di rumah dalam melaksanakan ibadah sholat, sehingga siswa tersebut senantiasa melakukan sholat tanpa disuruh lagi. Kemudian yang keempat,
Peran aktif guru sangat diperlukan, seperti memberikan pemahaman materi yang mendalam kepada siswa. Kemudian yang terakhir yaitu memberi motivasi kepada siswa sehingga siswa senantiasa melaksanakan ibadah sholat dan puasa dengan ikhlas dan taat. Sekian jawaban saya mengenai soal final tafsir dan hadis tarbawi. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.